Halo guys, ketemu lagi sama kita di IR Bola sama gua Bung Riza dan sobat-sobat gua. Bung Yan. Bung Richard. Oke, hari ini kita mau bahas apa? Drawing UCL sama UEL ya. Gimana nih pendapat Besar agan-agan rekan-rekan teman-teman sekalian? Drawingnya. Yang paling seru UCL ya, karena tim-tim kuat ketemu semua. Iya banget sih. Gimana Bung Richard? Pendapatnya? UCL dulu lah. Menurut gua nggak ada yang dominan sih di sini. Nggak. Iya. Nggak ada satupun wakil di Itali. UCL ini nggak ada yang dominan sih. Karena kayaknya semua tim bakalan benar-benar bisa jadi juara sih. Nggak ada yang dominan. Madrid Liverpool yang seru nih. Madrid Liverpool boleh, gimana? Kayaknya lagi seru nih. Di Liga Champions keduanya lagi kurang bagus. Lagi menurun ya. Sedangkan di UCL sebaliknya nih pada bagus gitu performanya gitu. Nah, jadi terus ya beberapa tahun sebelumnya kan ini apa? Madrid sama Liverpool kan dominan gitu ya. Sering masuk final Liga Champions. Terus Madrid beberapa kali juara, diselang Liverpool baru tahun kemarin Munchen gitu yang juara. Jadi di sini tim-tim yang beberapa tahun terakhir juara Liga Champions masuk gitu. Terus ada PSG lawan Munchen juga yang kemarin ketemu di final. Ya kita seru sih nih ngebahas Madrid sama Liverpool gitu. Iya. Gimana? Ya kalau dari gue sih Madrid Liverpool ya. Sebenarnya gue lebih condong ke Liverpool ya yang akan lolos ya. Kenapa? Karena permasalahan back di Liverpool sekarang udah agak terselesaikan lah dengan duet baru Kabak dan Nathan Phillips gitu. Jadi harusnya lebih unggul Liverpool gitu. Dengan begitu nanti Liverpool bisa main dengan pakemnya yang benar gitu. Jadi kayak Henderson udah nggak di back lagi, balik lagi ke tengah gitu. Begitu juga dengan siapa kemarin? Kemarin kan duet back tengah itu jadi duet lini tengah sebenarnya. Henderson sama satu lagi siapa ya? Aku lupa. Ya. Nah itu. Nah, jadi mereka berdua bisa balik lagi ke posnya gitu. Nah, dan masalahnya kan sebenarnya Madrid sama Liverpool kan sama ya lini penyerangan ya. Tapi Madrid agak lebih diuntungkan karena Liverpool agak lebih diuntungkan karena Jota udah bisa main lagi gitu. Jadi lebih banyak opsi di depan dibandingkan Madrid gitu. Jadi gue jagoin Liverpool sih untuk lolos. Mana nih Bung Richard nih kira-kira Madrid? Jagoin siapa nih kira-kira? Kalau gue tetap Madrid sih. Madrid. Kenapa alasannya nih kira-kira Bung Richard? Nggak tahu dari omongannya Bung Riza, gue lebih suka Madrid sih. Pokoknya walaupun tesis aja. Pokoknya nggak setuju aja. Karena gue belum gue analisa sih apa keunggulan Madrid, apa keunggulan Liverpool. Cuman kalau di atas kertas mesti Madrid sih. Gitu aja sih. Iya. Gitu. Terus ya. Cuman kalau menurut Bung Ian gimana nih? Kalau ini sih gue kemarin soalnya terakhir ngeliat ini ya Madrid lawan Atalanta, soalnya disiarin di TV swasta juga. Gue sih ini di satu sisi setuju gitu sama Bung Riza. Liverpool udah balik lagi ke pakem awalnya, permainan gegen pressingnya udah mulai kelihatan lagi, terutama pas ngelawan Leipzig di Liga Champions, di mana Fabinho udah ini sih kuncinya di Fabinho sebenarnya. Fabinho balik lagi ke gelandang bertahan, jadinya ini Liverpool permainannya seimbang lagi gitu. Kan biasanya di situ Wijnaldum atau enggak Thiago kurang cocok sih. Jadinya nggak bisa nge-cover back-nya. Jadi misalnya tengahnya lowong ya langsung berhadapan sama back-nya. Yang kita tahu back Liverpool kan kemarin ini masih banyak yang cedera, terus masih minim pengalaman juga. Nah, ini kebantu sebenarnya sama Fabinho gitu.
Ditambah karena memang udah beberapa pertandingan nih, Ojan Kabak sama Nathan Phillips sudah mulai ketemu nih chemistry-nya nih. Jadi di situ sih poin plusnya Liverpool. Terus yang kedua, ya sama sih kayak Bung Rija, ada Jota juga. Jota ngebuat lini serang Liverpool kelihatan lebih cair gitu pergerakannya. Kemarin pas gol lawan Leipzig itu jadi Salah, Mane sama Jota tuh oper-operan aja gitu, oper-operan diselesain sama Jota gitu. Jadi lebih cair dibandingkan pas Firmino main gitu. Firmino kayaknya musim ini lagi turun banget mainnya. Tapi gue sih ini jagoin Madrid sih, ngelihat dari permainan pas lawan Atalanta. Alasannya kayaknya UCL itu ini habitatnya Madrid sih. Jadi Madrid itu ini Atalanta kita tahu mainnya agresif, bagus banget gitu ya. Di Liga Italia juga mereka bisa bersaing dengan tim-tim papan atas dengan materi pemain yang sebenarnya ini gak bagus-bagus amat, tapi karena udah bertahun-tahun ditambah taktik pelatih yang cocok sama karakter si pemain, jadinya Atalanta itu bisa bagus banget mainnya. Nah pas lawan Madrid itu kelihatan banget, beda banget kelasnya gitu. Terutama ini sih mental juaranya. Madrid itu kayak pemain macam Luka Modric, Benzema, terus Toni Kroos. Itu benar-benar ini nunjukin perbedaannya banget ke Atalanta ini loh, kelas Liga Champions tuh gini gitu. Jadi kalah mental kemarin tuh Atalanta. Jadi sih kalau Liverpool sama Madrid lebih ke ini sih, lebih ke Madrid karena ya ada faktor itu, pemain-pemain berpengalaman ditambah Ramos sudah main lagi. Jadi itu pemain-pemain yang bisa ngubah jalannya pertandingan gitu. Jadi kira-kira itu sih. Tapi kalau ngomongin pengalaman Liverpool ada skor berapa nih? Kan ada 2 leg. Gimana? Leg 1, leg 2. Leg pertama aja dulu deh. Leg pertama main di mana ya? Main di Anfield. Madrid. Anfield ya. 1-0 Liverpool sih gua. Bung Ian? Ya nggak apa-apa, di Anfield menang lah Liverpool. Nanti di Madridnya bisa lah Benzema ya. Haji Belin. Nah, tapi kalau ngomongin prediksi yang di Anfield dulu Bung Ian, prediksi yang di Anfield. Tapi 0 lah Liverpool menang. Kalau gua seri lah. Iya. Seri. Kalau di Anfield seri. Gitu. Gak tahu kenapa pokoknya Madrid tetap di atas kertas tuh lebih dominan sih daripada Liverpool. Ya mungkin karena itu cuman tadi budayanya, habitatnya tuh si Madrid kan. Ya cuman kalau dari Liga Champions-nya nanti nggak ada yang dominan karena tim-tim besar tuh benar-benar face to face saling jatuhkan, kayak PSG ketemu Munchen, Madrid ketemu Liverpool, terus Porto ketemu Chelsea sama City Dortmund, itu benar-benar tim yang sangat agresif yang haus gol semua tuh. Jadi nggak akan ada kendor, nggak kayak tim-tim yang di Liga Eropa ya. Di ada yang defensif lah, ada yang setengah-setengah gitu lah. Pokoknya tuh benar-benar tim agresif semua. Tuh nggak ada yang dominan, semua bisa peluang jadi juara. Ini termasuk Porto ya. Iya, gitu. Porto kemarin yang lawan Juve terbukti lawan Juve kan. Nah, kita bahas buat lawan sini. Nah, Chelsea juga sebenarnya bagus. Porto yang ada back-nya juga solid dan depannya juga kompak. Tapi bentar ya. Tapi kalau ngomongin Chelsea sama Porto, tetap gue megang Chelsea sih. Karena Porto tuh dia ya itu tadi cuman kan pemainnya kan mungkin bisa dibilang mediocre ya. Mungkin bukan mediocre dalam artian mungkin masih ada tuh bibit-bibit, kan Porto kan terkenal ngeluarin bibit-bibit kan, kayak si Balak dulu sempat di Porto yang mereka juara UCL waktu zamannya Mourinho apa gue lupa. Nah itu kan banyak tuh bibit-bibitnya Porto. Iya, zamannya Mourinho doang Porto juara. Nah ya cuman kan beberapa tahun setelah itu kan memang mereka konsisten kan di Liga Champions gitu. Yang gue lihat sih kuncinya tuh dari kekompakan tim aja. Nah cuman kalau kita ngomongin kekompakan tim, Chelsea juga lagi kompak-kompaknya nih.
gitu. Dan lagi bagus-bagusnya, terbukti lawan Atletico bisa menang gitu, dengan Atletico mainnya kayak begitu gitu. Makanya gue sih jagoin Chelsea sih masih lawan Porto. Iya, sama. Kalau gue juga jagoin Chelsea. Kalau kita ngomongin skor bahkan bisa 2-0 3-0 kali ya. Karena Nggak tahu kenapa pas dilatih Tuchel kok bisa lebih apa ya? Lebih all out semua ya. iya, karena Sayang banget. pendekatan pemainnya sih, manajemennya sih yang gue lihat. Lampard kan lebih menganak emaskan orang Inggris gitu. Kalau Tuchel tuh ya lu punya skill kasih lihat gitu. Yang kan gue lihat skill lu gitu. Sama kompak gak lu sama tim lu gitu. Itu sih lebih ke Cuman yang pendekatan lagi dibully personal. sekarang si Kai Havertz ya, yang belum ada tajinya ya. Iya, kayak Havertz belum ketemu. Ya karena memang ketika dibeli juga sebenarnya banyak yang meragukan sih kayak Havertz. Yang dia ketika dibeli dari Leverkusen tuh banyak yang meragukan gitu. Jadi kayak yakin nih Chelsea mau beli kayak Havertz gitu. Kenapa nggak bersaing dapetin Bruno ya kalau nggak salah. Atau dapetin siapa gitu. Yang lebih bagus lah dari Havertz gitu. Karena kan kalau nggak salah MU dulu sempet ngincar Havertz juga nih jadi sasaran. Kalau misalnya nggak dapet Bruno baru dapet Havertz kan, jadi Havertz tuh kayak pilihan keberapa gitu. Bukan pilihan utama sebenarnya. Nah nggak tahu kenapa Chelsea malah milih Havertz gitu. Nggak yang lain. Playmaker Porto dan Chelsea sendiri itu siapa? Dengan Bung Riza. Nah kalau playmakernya Porto sih kemarin yang dominan sih ini ya apa sih, Sergio Oliveira namanya, yang golin dari penalti tangan bebas. Bagus banget tuh ya. Ya, jadi apa mungkin kekuatannya itu, jadi dia musim ini salah satu gelandang dengan apa jumlah gol terbanyak sih. Ya, jadi bisa maksimalin dari bola mati tuh bahaya Porto. Terus ditambah pemain-pemainnya kan ini apa penyerangnya tuh bagus-bagus headingnya ya, bola-bola atasnya bagus gitu. Iya. Jadi ada kemungkinan si Porto menang dong. Kalau menurut gue sih ini apa, kalau ngelihat permainan Chelsea yang sekarang kayaknya susah, Bang. Richard ya, kayaknya agak susah. Tadi soalnya lanjutin tuh ke komentarnya Bung Riza, Tuchel itu ini apa yang kita tahu tuh tahun lalu kan Tuchel yang ngebawa PSG ke final gitu ya. Dengan materi pemain yang sebenarnya kalau dibandingin PSG yang musim-musim sebelumnya itu sebenarnya lebih jelek gitu materi pemainnya tuh. Dimana kan Cavani udah keluar, Thiago Silva udah ke Chelsea juga. Tapi di sisi lain dia bisa ngebawa PSG ke final gitu. Jadi memang kayaknya Tuchel ini pelatih yang memang udah berpengalaman, terus punya pakem permainan yang jelas gitu. Kenapa di Chelsea Tuchel bisa bikin Chelsea sampai beberapa pertandingan nggak terkalahkan, ya karena tadi bisa maksimalin setiap pemain di posisinya tuh ini apa cocok gitu, cocok sama kayak misalnya Alonso, memang dia kalau misalnya dipakai di bek kiri murni dia nggak akan maksimal karena dari sisi bertahan dia kurang. Tapi kalau misalnya dia dipasang jadi bek apa ya, wing back LWB left wing back ya. Jadi sayap kiri tapi agak menyerang di formasi 3 berapa ya? 3-4-3. 3-2 ya. Itu tuh bisa masuk. Terus yang paling ini sih nggak di luar dugaan tuh pas kalau Hudson Odoi ditaruh di posisi wing back kanan gitu. Yang mana kita tahu dia tadinya winger murni, taunya di posisi wing back kanan, taunya dia malah jadi pemain yang bisa suplai serangan lebih tajam gitu di Chelsea. Jadi emang cocok sih sama materi pemain yang ada sama taktik Tuchel yang sekarang tuh ini cocok gitu. Ditambah sih yang paling pentingnya ini sebenarnya dua DM-nya itu ini yang bikin Chelsea itu solid di pertahanan gitu. Siapa tuh Bung Ian? Ada biasanya kan Jorginho sama Kovacic ya. Kemarin Kante pas lawan kemarin terakhir Chelsea lawan Atletico tuh Kante ya bagus banget. Makanya dia dapat man of the match.
Sebenarnya emang dari dulu DM-nya Chelsea emang bagus ya. Cuman dari segi pelatihnya tidak bisa memaksimalkan mereka ya. Iya, setuju sih. Gitu. Jadi kayaknya sih masih Chelsea sih yang megang nih lawan Porto. Terus prediksi skor berapa nih, Bung Ian, Bung Rija? 2-0 lah main di Chelsea soalnya. Chelsea Porto Main di Stamford Bridge masalah gue. 2-0. berapa kosong? 2-0. 2-0. Iya. Pertahanan Porto Bung juga lumayan Ian bagus. berapa? 2-0 sih, iya. Paling masuk akal sih segitu. Berarti benar-benar dari Porto nggak akan ada penyerangan yang bagus ya, sampai kosong gitu ya. Iya. Bukan Kemarin nggak ada soalnya pas penyerangan lawan yang Juve juga, bagus sih. Backnya Chelsea sama kipernya yang bagus sih. Beda iya, kalau kita Chelsea-nya ngomong lagi bagus banget. beda kalau kita ngomong sama Juventus kemarin. Sama Juventus kan emang lagi turun kan. Nah, lebih Iya, ke terus pertahanan Chelsea-nya sih. iya. Oke. Gue juga sama deh 2-0. Soalnya tim-tim IPL juga yang gede-gedenya susah ngegolin di Chelsea tuh. Rapat banget sih emang. Banget mereka tuh, Chelsea tuh. Atletico aja kemarin tuh, Suarez aja nggak ada tajinya kemarin tuh pas lawan Chelsea tuh. Yoi. Karena DM-nya itu ya. Iya. Semuanya Benar-benar ngebantu nge-man marking banget ya. iya, bagus banget sih Chelsea. Oke deh. Rapat mainnya tuh. Iya. Nggak parkir bis tapi? Enggak. Beda. Soalnya Beda. mereka Enggak. di wingback. Oh. Ya. Oke, kalau dari gue juga, gue sih 2-0 juga sih. Karena ya itu. Dari review kalian. Di atas kertas juga tetap Chelsea kan. Yoi. Mau gimana pun juga. Oke, Cuman sebelum Chelsea itu di IPL karena ini aja sih, telat aja sih memasukkan Tuchelnya. yoi. Seandainya di lebih awal tuh mungkin bisa lah bersaing posisi 2. Bisa di IPL bisa lebih bersaing sebenarnya. Apalagi di MU waktu awal-awal masih siap-siap. Terus gimana nih soal City sama Dortmund nih? City sama Dortmund. Nah, ini yang seru sih nih. Ini seru nih sebenarnya menurut gua. Mantep nih gamenya. Gimana menurut lo? City gimana City? City kan lagi puncak klasemen nih. Sedangkan Yoi. Dortmund lagi di papan tengah. Yoi. Tapi nggak ada jaminan loh City sebenarnya. Terbukti dia bisa kalah lawan MU. Main di Etihad padahal. Jadi nggak ada jaminan sebenarnya untuk si City. Terutama Dortmund berbahaya dari sisi pasti Haaland ya. Walaupun siapa Sancho lagi turun. Tapi menurut gua susah nih game ini untuk diprediksi. Sebenarnya yang paling gue pengen lihat tuh gimana si Jude Bellingham ya yang masih 16 tahun tuh bisa nggak dia main lawan City karena itu prospek banget sih dia si Jude Bellingham itu. Nah tinggal gimana ngasih bola ke Haaland aja, kasih Haaland setengah peluang udah. Jadi maksudnya pasti menurut gua kalau sisi permainan Dortmund akan lebih ke counter attack ya dibandingkan, karena pasti si City akan position football gitu. Nah, tapi gimana nih dengan si Dortmund yang punya striker sekelas Haaland itu bisa memanfaatkan peluang sekecil mungkin, dan pertahanan City tuh jangan sampai kayak lawan MU kemarin keasikan megang bola ya malahnya kebobolan gitu. Yoi. Nah, makanya gue agak susah diprediksi nih. Kalau kita ngomongin apalagi pertandingan pertama di Dortmund ya, pasti Dortmund akan lebih bertahan karena nggak mau City dapat advantage gol tandang. Nah, jadi paling itu sih yang gue lihat serunya di situ sih. Si Dortmund Kemarin agregat skor berapa tuh? Kalau Dortmund terakhir kan lawan Sevilla kan, itu 5-4. Iya. City lawan Mönchengladbach apa ya dari Jerman juga. Jadi City ini 2 kali lawan
tim Jerman nih jatuhnya. Itu advantage-nya City sih, jadi 2 kali lawan tim Jerman gitu. Borussia Mönchengladbach apalah tuh. Nah, jadi Mönchengladbach. Nah, itu juga City agregatnya 4-0 gitu. Makanya kalau dilihat dari skor kan lebih banyak tuh si Dortmund ngegolin. Nah, cuman memang Dortmund pertahanannya nih agak kurang gitu. Nah, itu gimana nih ketika lawan City? Menurut gue sih harusnya counter aja ya mainnya ya kalau bisa. Toh kalau mereka juga punya penyerang sayap yang lumayan kenceng sih menurut gue si Dortmund ini. Bukan kalau bisa sih, emang dominan counter attack sih. Iya, kan counter attack. Pasti akan di press sih sama City gitu. Nah, cuman itu sih. Gitu. Jadi agak susah memprediksinya. Ya gimana Bung? Kalau dari Bung Ian gimana nih? City lawan Dortmund. Ya sih seru, soalnya dua tim yang agresif. Dortmund juga seru dilihatnya, soalnya mereka tuh kalau main nggak cari aman gitu ya, nggak kayak Milan sama MU. Iya. Jadi kayak lawan Sevilla mereka udah menang, tapi mereka tetap ngotot gitu mainnya, mau nyari menang, ternyata bisa menang juga gitu. Sepakat sih sama Bung Riza, Dortmund itu ini bahayanya di Haaland lagi bagus banget mainnya. Terbukti sekarang dia top skor UCL dengan 10 gol. Dengan usia yang masih muda 20 tahun. Terus didukung juga sama Jadon Sancho dari sayap. Sayangnya Marco Reus kayaknya cedera, nggak tahu bakalan sembuh atau enggak. Pas lawan nanti kalau ada Marco Reus itu bisa lebih bahaya lagi gitu ya. Kemungkinan mereka bisa ngasih kejutan gitu ya. Terus juga ini sih ada dari sayapnya juga bahaya gitu, ada Thomas Müller sama Rafael Guerreiro gitu ya. Mirip-mirip ini kayak Theo sama Adi mainnya gitu. Mereka kadang bisa nusuk terus bisa golin. Ini yang paling itu Haaland gitu kan. Haaland gitu ya. Di peluang sekitar sekecil apapun dia bisa golin gitu. Jadi hati-hati aja. Tapi di sisi lain kalau misalnya ngelihat performa City, pertahanan, Ruben Dias, John Stone gitu ya. Terus asalkan Guardiola nggak banyak rotasi kayak lawan MU gitu, Mahrez tetap di kanan, Bernardo tetap dimainin gitu ya. De Bruyne nggak masalah ditaruh di penyerang tengah, soalnya gue lihat De Bruyne kalau ditaruh di tengah nih kayak ngilangin chemistry yang udah kebangun nih pas dia nggak ada gitu. Jadi chemistry-nya udah kuat nih si Gundogan, terus Fernandinho sama siapa si Mahrez di tengah, Bernardo Silva tuh udah kuat banget gitu. Jadi pas lawan MU, pas Mahrez nggak dimainin, Bernardo juga nggak main, De Bruyne yang main, jadinya kurang malah terlalu terpaku ke De Bruyne jadinya. Itu sih. Terus ya ditambah lagi sih komentar ini Carlo Ancelotti, kenapa City itu jadi tim yang jadi bisa peringkat 1 dengan selisih poin yang jauh banget sama lawan-lawannya di musim sekarang. Ya karena sebenarnya City nggak punya pakem permainan yang pasti gitu. Kayak Barcelona tiki taka, terus kayak Madrid ngandelin Benzema, Modric sama Toni Kroos gitu. Mereka ya itu kekuatan plusnya tuh itu karena mereka nggak bisa diprediksi karena setiap pemain bisa mencetak gol gitu. Jadi kayaknya sih asalkan Guardiola nggak terlalu banyak rotasi pemain kayak di musim lalu pas lawan PSG gitu, kayaknya sih bisa menang City. Udah ketemu chemistry-nya ya tiap-tiap pemain ya. Iya. Dari situ ya. Itu sih. Bakalan City sih tetap yang menang. Walaupun main di ini nih, walaupun main di mana? Di di Dortmund. Kayaknya susah. Ya. Dortmund ya ini City-nya masih superior lah walaupun kemarin lawan MU kalah gitu ya. Ya makanya lebih ke ya susah ditebaknya itu sih nanti apa namanya, ya tergantung performance pemainnya juga gitu. Tapi kalau Haaland kan kita lihat
ini kan stabil kan. Nah, Dia uh, terus dia. kalau di City kan kadang turun, yang kayak kemarin sempet si Cancelo ya, Cancelo blunder, Cancelo ya. tuan MU gitu. Nah yang kayak apes-apes itunya aja sih, tergantung di City-nya. Penyerangannya nggak bisa jalan. Nah itu sih. Tinggal Ini gimana performance ya balik timnya lagi aja. kan Liga Champion gitu. Liga Champion itu serunya ikutan gitu. Iya, beda gitu atmosfer kita main di liga sendiri sama di Liga Champion beda gitu. Pasti banyak Iya ya. kejutan. Itu Iya. yang bikin Liga Champion. Nah iya, itu sih makanya agak susah diprediksi karena dua-duanya juga nggak punya tradisi di Champion juga. Dortmund juga enggak, Iya. City juga enggak gitu, cuman kayak tim hore aja. Iya. Dari segi Dan target sih kayaknya memang City Dortmund pengen. bakal all out semua deh. City juga Karena itu kan pasti. pemain-pemain muda semua ya. City juga pasti all Mereka out sih. bakalan Karena mereka pengen, mereka karena bakal mereka unjuk gigi ngincer. buat dicari sama Uh, mereka bakal unjuk gigi buat pencari bakat tuh. oh iya Dortmund. Cuman kalau Dortmund sih nggak perlu sih, karena udah kelihatan sih. Haaland pasti tahun depan pasti banyak tuh diincer. Kayak si Jude Bellingham tuh tinggal nunggu aja berapa tahun lagi juga pasti laris itu kalau asal nggak turun. Lebih ke pembuktian Sancho aja sih sekarang. Kalau Itu kan Dortmund lawan tim ininya nih, tim kan itu jadi tim mudanya. iya tim mudanya dia. Makanya pembuktian lawan tim mudanya dia, terus performancenya dia gitu si Sancho gimana. Karena semenjak dia nggak jadi ke MU tuh, wah turun drastis performancenya. Nggak tahu Kenapa sih nggak jadi kayak MU? Harga sih, Harganya sih ya. harganya terlalu gila. Terbukti dengan ketika dia nggak jadi, ya segitu aja levelnya permainnya Sancho masih belum konsisten. Sayang ya. Malah bisa diibaratkan sama aja kayak si Mason Greenwood sih jatuhnya. Greenwood ya. Terus prediksi berapa nih Bung Ian, Bung Rija? Kalau gue sih seri ya 1-1 atau 2-2 pasti. Pasti Dortmund nggak mau, paling nggak nahan sih, nggak mau kalah sih Dortmundnya. Cuman ya dengan Emang kok bisa seri? Emang defense-nya siapa? defense-nya nggak terlalu bagus sih sebenarnya Dortmund. Terbukti lawan Sevilla aja bisa kena 2 kali, 2 main di kandang sama di tandang dijebolin 2 gol lawan Sevilla. Nggak terlalu bagus. Jadi mereka lebih ke counter attack-nya itu ya? Iya lebih ke penyerangannya sebenarnya. Lebih ke penyerangannya. Cuman kalau mau nyerang lawan serangan, maksudnya dihantam nyerang dan nyerang gitu. Karena City tuh kelebihannya defense-nya bagus. Dan mereka bisa main cepat juga City, main bola cepat juga. Bahaya sebenarnya kalau mereka terlalu nyerang juga si Dortmund-nya. Iya. Nah, gue sih ngelihatnya seri sih. Di leg pertama kan main di Dortmund. Menang sih enggak. Iya. Jadi prediksi 2-2 ya. Gimana Bung Ian? Kalau dari gue sih paling 3-1 City menang ya. Siapa yang menang? City lah, 3-1. Iya. Kalau dari gue bakalan ini deh. Bakalan 2-0 deh. 2-0 ya. Dortmund yang menang ya. Dortmund aja lah. Iya kalau gue Dortmund sih, walaupun dari kertas apa ya, cuman Dortmund itu benar-benar penyerangannya parah sih. Ya, gitu. Ini penyerangannya parah. Udah itu aja. Lanjut terakhir nih. UCL terakhir lah. Abis ini bahas UEL dikit. UCL dulu terakhir nih. Iya, UCL. Munchen Jerman lagi. Munchen PSG. Ya Munchen di Jerman. Ulangan final tahun lalu. Gimana nih, Bung
Iya nih, Munchen nih. Munchen ya apa? Tuh, kalau kita ngomongin Munchen kayaknya tim terbaik saat ini gitu ya di dunia kalau gue bilang kayak gitu. Yang mendekati Fighting City. Makanya sih gue berharap sih finalnya City lawan Munchen gitu, pengen ngelihat nih Guardiola lawan Hansi Flick gitu. Jadi dua tim punya banyak variasi strategi ditambah pemainnya bagus-bagus. Tapi yang pengen gue garis bawain di sini Munchen ini ya kita kan sering ngelihatnya Lewandowski gitu ya yang rutin nyetak gol. Tapi kita kadang lupa gitu ternyata di belakang Lewandowski itu ada pemain yang namanya Thomas Muller gitu. Thomas Muller yang dimana dia sekarang jadi penyuplai assist terbanyak gitu ya, Thomas Muller. Terus sempat diragukan soalnya dia nggak dipanggil lagi sama timnas Jerman, dikira udah habis gitu masanya. Tapi pas Hansi Flick pelatih Munchen yang sekarang pelatih Munchen pas ketemu lagi tuh performa terbaik si Muller. Jadi dia dipasang di playmaker, jadi bukan penyerang lagi, dia agak di tengah, bentuk segitiga sama Goretzka sama Joshua Kimmich yang ngebuat seimbang gitu permainan Munchen antara bertahan sama menyerangnya. Terus ini umpan-umpannya tuh ini banget nggak bisa diduga gitu ya. Kadang kita kalau misalnya ngeliat pemain kreatif itu umpan-umpan terobosannya tuh udah ketebak gitu kayak De Bruyne gitu ya. Emang kualitas passing-passingnya tuh bagus, tajam gitu ya. Tapi kalau Muller beda. Kayak dia tuh punya mata kedua gitu. Jadinya misalnya kita tanggapan dia mau passing ke kiri nih, taunya dia passing ke kanan gitu. Jadinya pemain yang unik gitu kalau kata gue. Jadi kayaknya sih masih Munchen gitu ngelihat performa sekarang. Munchen bakalan menang karena faktor tadi, karena ada Thomas Muller ditambah ya Lewandowski sih. Kalau menurut gue sih gitu. Iya. Ya, paling nambahin Mana dikit nih? yang masalah Muller, Ya, boleh. gue rasa itu juga ada pengaruhnya karena dia mantan striker, jadi dia lebih ngerti bola seperti apa sih yang striker itu pengen gitu. Iya. Dibanding ya tipikal kayak walaupun kayak misalnya De Bruyne, Bruno gitu, ya mereka memang penyuplai bola dan sekali-kali memang bisa ngegolin gitu, tapi mereka kan nggak terlalu punya lah insting si striker ini. Nah si Muller ini lebih ke insting striker tuh dipakai buat dia supply bolanya itu gitu sih yang gue lihat si Muller ini. Nah kalau paling untuk PSG ini agak seru ya, maksudnya dalam artian satu adalah tim yang punya tradisi untuk juara champion gitu. Nah satunya lagi tim yang dari dulu nguber piala ini tapi nggak dapat. Jadi ya ini ya lumayan seru ya, ditambah pergantian pelatih dengan si siapa namanya mantan pelatihnya Spurs tuh kok gue lupa sih si siapa Mantan pelatih Spurs, Villa. bukan yang PSG ini loh, pelatihnya PSG. Pochettino yang sempat dikabarkan mau ke MU juga tuh. Ya Pochettino nggak jelek-jelek amat ya, cuman menurut gua si PSG ini masihlah timnya Neymar dan Mbappe gitu. Yang mereka sendiri juga Neymar sempat juara kayaknya ya sama Barcelona sebelum pindah ke PSG kayaknya. Gue lupa ingat, sempat juara kayaknya Champions. Enggak cuma Neymar nih yang siapa? Neymar. Jadi cuma Neymar nih yang ngerti gimana caranya jadi juara Champions gitu. Tapi selama dia pindah ke PSG juga nggak juara-juara juga waktu Tuchel di sana gitu. Si kelas Tuchel di sana aja nggak juara gitu. Jadi dan apa ya? Ya karena apalagi PSG lagi krisis kan sekarang. Menurut gua ya sepakat sih Munchen sih karena pure karena Munchen lebih berpengalaman di kompetisi ini.
mentalnya ada gitu. Walaupun PSG juga seingat gue nggak terlalu inilah mainnya. Selama Pochettino ini naik turun juga di Liga Domestik, dia juga naik turun setahu gue, nggak stabil juga gitu. Cuma mungkin motivasinya karena memang ini targetnya mereka gitu, Champions League, itu aja sih. Cuma menurut gue masih susah sih, apalagi ketemunya sama tim Jerman dengan pelatih Jermannya yang FYI aja di Champions League ini ada 4 pelatih Jerman, jadi memang sekarang Jerman lagi menguasai gitu di tactical. Jadi pelatih Jerman banyak yang lagi sukses, terutama di Champions kan. Ada si pelatihnya Munchen nih, terus ada Klopp, terus apa lagi ya, Tuchel, terus satu lagi, ada 4 setahu gue. Dortmund, pelatihnya Dortmund. Dia ada 4, jadi setengah dari semifinal setengah dari tim yang berlaga nanti tuh pelatihnya dari Jerman semua gitu. Dan tim Jerman juga kan ada Munchen dan ada Dortmund, kan ada 2 tim Jerman gitu. Jadi ya tetap gue megang Munchen sih pasti, pure karena pengalaman dan kualitas pelatih juga sih, karena menurut gue Pochettino masih di bawah juga sih sama pelatihnya Munchen. Itu sih. Tapi alasan mereka ganti pelatih kan gara-gara champion kan? Iya, cuman Si PSG itu. tetap aja Pochettino nggak pernah menang apa-apa, cuy. Nggak pernah ya? Iya. Pas final kalah kan sama Liverpool kan dia. Iya. Belum pernah menang Pochettino. Dan si PSG-nya juga sama, nggak punya tradisi menang Champions gitu. Jadi susah. Beda kalau misalnya mereka hire Ancelotti misalnya, mungkin masih bisa gitu. Jadi ya Di Matteo gitu ya. enggak sih, tetap Munchen sih. Jadi prediksi skor berapa nih? Masa gara-gara cuman bahas pelatih kalian lebih megang Munchen sih? Enggak, pelatih, pemainnya juga lebih berpengalaman di Champion. Banyak kan, termasuk Muller, juara juga si. Lah pemain PSG yang sekarang gue udah berpengalaman di Champion. Cuman si Neymar doang yang pernah juara. Nggak menang. Iya, cuman nggak menang. Cuman kalau dari pengalaman mereka semua udah berpengalaman, cuy. Iya, cuman mental juaranya tuh belum ada. Pengalaman secara main di Champions, iya gitu. Cuman untuk menangin Liga Champions-nya itu sih. Kalau menurut gue sih PSG bakalan bermain lebih agresif sih dari awal mula. Karena itu buat ngejar champion yang mereka dari tahun-tahun lalu tuh bener-bener ngejar champion banget tuh. Sekarang juga mereka di puncak klasemen kan, PSG kan? Di mana? Di Liga Domestik. Liga Petani. Oh, itu mah gak usah diomongin lah. Dari tahun-tahun kemarin juga kan? mereka tuh tingkat 1. Kalau menurut gue bakalan all out juga, terlepas dari punya pengalaman menang atau enggak. Menurut gue bakalan seimbang, nggak ada yang benar-benar dominan antara Munchen sama PSG. Karena dari susunan pemainnya juga mereka udah bagus banget, yang menurut gue tuh apa ya, nggak bisa dianggap remeh lah, walaupun itu benar-benar sama Munchen ya, tapi menurut gue tuh bakalan seimbang lah, nggak akan dominan ke Munchen. Berapa persen nggak akan dominan. Kalau menurut gue malah lebih dominan ke PSG dari segi penyerangan ya, gitu sih kalau menurut gue. Di skor berapa deh kalau menurut lu? Gue 2-0 sih Munchen. Lu, Bung Ian? Sih selama bisa masuk Neymar sama Mbappe menang sih. Iya, kalau menurut gue kan Mbappe-nya main pas kayak lawan Barcelona gitu, ditambah Neymar fit. Tapi kalau misalnya Neymarnya lagi nggak fit, ya Munchen. Ya. Soalnya kalau PSG itu
tergantung sama ini individual ya. Jadi secara tim masih kurang dapat chemistry-nya, nggak sekuat Munchen, tapi secara individu terutama di penyerangan mereka lebih unggul sih, kalau menurut gua. Iya, karena sekarang mereka juga ada Icardi, mereka juga ada Draxler, itu menurut gue pemain kelas 1 semua. Iya. Icardi nggak dihitung lah, Icardi mah. Ada ini apa, Busquets. Iya, iya itu juga sih. Apalagi Mbappe yang menurut gue yang bakalan all out nih. Iya, lebih ke Bersaing. Mbappe Itu sama bersaingnya Neymar malah sama aja Neymar. sebenarnya. Iya, PSG itu kayak gue bilang dari awal cuman Mbappe sama Neymar. Makanya yang gue ngomong si Munchen nih lebih, maksudnya lebih punya mental juara tuh, yaitu salah satunya mereka lebih kompak. Kompak ya. Gitu. Kalau gue sih prediksi skor 2 sama sih. Sama-sama nyerang, sama-sama nyetak gol. Terus ya. Jadi ya bisa lolos selisih gol kali ya. Ya, mungkin nanti kemenangannya lebih ke selisih gol tandang sama kandang sih. Iya. Seri tetap sama-sama seri, cuman selisih golnya itu. Gitu. Oke, udah semua ya kita bahas ya. UEL dong sekalian dikit. Ya, sedikit ya. Sedikit UEL. Ada satu lah yang main seru, Ajax lawan Roma. Satu-satunya wakil Italia yang ada di Liga Eropa. Gimana dari Bung Richard? Richard nih. Iya. Ya kalau gue megang Roma lah. Supaya ada perwakilan. Perwakilan. Karena dari komposisi tim, kekompakan tim, Roma lebih unggul sih. Itu aja. Ya, Gimana Bung Ian? Ini apa seru juga sih, soalnya tim-tim yang sama-sama ini punya style gaya bermain menyerang, agresif, terus tiap pertandingan juga ngotot buat nyetak gol, jarang main aman juga. Kalau misalnya disiarin ini bakalan ini seru gitu ngelihatnya itu, soalnya dua-duanya sama-sama agresif. Terus kalau gue sih ini cenderung megang Ajax kalau ngelihat performa Roma akhir-akhir ini gitu, yang cenderung nggak stabil, terutama pas si Edin Dzeko ada masalah sama pelatihnya gitu. Jadi performa Roma cenderung nurun tuh pas si Edin Dzeko ada masalah sama pelatihnya itu tuh. Jadi terus di sisi lain Ajax lagi bagus banget di liga domestik, walaupun kita kalau ngomongin Liga Belanda ya nggak selevel gitu ya sama Liga Italia, tapi ngelihat pemain Ajax yang masih ada sisa-sisa Ajax yang tahun kemarin tuh ini tahun-tahun sebelumnya lolos sampai semifinal gitu sebelum dikalahin Tottenham Hotspur. Ada Dusan Tadic juga di sana, yang dimana pas kita ingat banget pas lawan Real Madrid itu mainnya bagus banget gitu ya. Jadi sih kalau gue cenderung ini jagoin Ajax yang menang gitu. Yang pertama karena chemistry antara pemainnya udah kelihatan, yang kedua pelatihnya juga lebih lama gitu, pengalamannya lebih lama ngelatih Ajax dibandingkan pelatih Roma sekarang yang baru 2 tahun. Yang ketiga karena itu Roma cenderung menurun gitu akhir-akhir ini permainannya, terutama pas ada masalah sama Dzeko. Yang kita tahu Dzeko tuh ini sebenarnya ini andalan Roma banget gitu. Pas Dzeko nggak main, kurang ngegigit gitu penyerangannya. Gitu sih kalau menurut gua sih. Iya. Ada tambahan kali Bung? Hampir sama sih sebenarnya, cuman dua-dua tim ini bisa dibilang mediocre ya dari segi pemain mungkin ya. Tapi biasanya yang kita tahu Ajax itu kan tim yang punya tradisi ngejual-jual pemain ya. Jadi ini lebih ke dari sisi Ajax-nya pengen ngeliat lebih ke strategi marketing lah. Mereka bisa pengen sejauh mungkin melangkah di kompetisi ini supaya pemain-pemainnya masih dilirik sama tim-tim Eropa buat dibeli gitu, dibeli
kayak yang model Van de Beek kemarin lah, masih mau dibeli MU harga 40 juta gitu. Kan Ajax ini tim yang beli jual pemain doang sebenarnya. Syukur, jadi kayak mereka tuh motivasinya di Liga Eropa tuh cuman untuk ini doang, oh ini kayak sebagai marketing doang, nih pemain gua bagus nih lo bisa beli nih musim depan, kayak gitu aja, ada duit nanti beli nih, ibaratnya kayak ya kayak gitu lah. Human trafficking. Ya, human trafficking. Jadi kayak gitulah Ajax nih. Nah, ya Roma sepakat sih lagi turun, terutama dari segi penyerangannya, nggak punya striker yang haus gol ya. Backnya juga sama, masih rentan, karena sebenarnya balik lagi Roma tuh masih dalam tahap, jadi tim-tim Italia ini kan banyak kan masih dalam tahap membangun ya, terutama kemarin semenjak awal-awal kena COVID gitu, jadi kayak kaget juga tim-tim Italia ini. Jadi gimana caranya mereka, makanya musim ini kan banyaknya beli pemain berpengalaman aja, nggak keluar duit banyak. Ini salah satu dampak COVID sih menurut gua. Iya, karena keuangannya tuh terserang sangat kena gitu. Jadi tapi di sisi lain sebenarnya bagus, cuman jadi membuat kualitas liganya agak turun aja gitu. Si Italia ini. Cuman di sisi lain bagus, jadi pemain-pemain tuh pada banyak berkeluaran, yang kayak ya dari Milan lah terutama ya, Milan juga banyak keluar pemain-pemain mudanya, Juventus juga sama, termasuk ini juga Roma nih ada lah 1-2 pemain mudanya, cuman gue nggak inget lah. Di back-backnya terutama kalau saya gue banyak keluaran muda tuh, makanya dia mempermainkan kayak Smalling, kayak gue pernah bilang itu cuman sebagai mentor aja sebenarnya. Nah, cuman memang mereka belum punya sosok pengganti Totti lah ketika zaman kejayaannya Roma. Nah, kalau untuk head to head lawan Ajax sih lebih ke apa ya? Seri sih kali ya ngelihatnya. Karena Ajax juga tahun ini agak turun lah dibanding tahun kemarin itu, walaupun masih ada sisa-sisa yang sempat di Champions, cuman tahun ini agak turun menurut gua Ajax. Terus di Romanya juga sama, lagi angin-anginan, jadi agak susah diprediksi sebenarnya, cuman seri sih menurut gua. Oke, dari gua bakal menang Roma, dari Bung Ian menang Ajax, dari Bung Rija menang Seri ya. dua-duanya. Menang dulu. Seri kalau nggak 0-0 1-1 di leg pertama. Menarik ya. Oke. Soalnya lanjut mana lagi Bung Ian? Ya paling itu sisanya kan MU lawan Granada, terus apalagi kemarin MU Granada. Sisanya lebih ke berat sebelah ya? Iya, Arsenal lawan Slavia Praha gitu, terus satu lagi siapa ya? Gue lupa deh. Dinamo. Dinamo Zagreb lawan Villarreal, paling itu sih. Yang sebenarnya agak sedikit bisa dibahas yang Dinamo Zagreb Villarreal itu sih. Memang benar gue harusnya menang Villarreal masih. Walaupun kemarin lawan Tottenham menang ya. Iya, walaupun lawan Tottenham. Itu karena Tottenhamnya aja kayak begitu. Orang iya, jadi ayam sayur ya. Jadi ayam geprek dia. Aduh, kayak Tottenham nih. Konsistennya mulai inkonsisten. Ya, konsistennya mulai inkonsisten. Iya, ya dia juga nggak tahu Tottenham di IPL juga bisa masuk ke UEL lagi apa enggak. UCL pasti enggak lah ya, cuman udah siap-siap mau disalip sama Arsenal juga gitu. Papan tengah IPL tuh lagi seru-serunya sih. Sisi poinnya nggak terlalu jauh. Kalau kayak Liga Italia kan papan atasnya yang seru ya. Liga Inggris tuh papan tengahnya juga seru. Benar. Apa ya? Iya. Ya gitulah. Ya tapi tetap mega Villarreal sih. Terus kalau dari yang Slavia Praha lawan Arsenal pasti megang Arsenal, gua MU Granada MU sih. Iya, walaupun agak hati-hati sebenarnya lawan Granada karena MU ketemu tim Spanyol tuh kadang kurang hoki juga.
jangan, maksud gua jangan terlalu diremehkan sih Granada, cuman harusnya menang. Arsenal Slavia Praha juga harusnya menang. Arsenal lagi bagus soalnya. Kecuali kemarin waktu kalah 1-0 lawan Olympiakos ya. Lebih ke suwe juga kayaknya. Itu juga lawan Olympiakos, si Auba ada berapa peluang nggak bisa ngegolin. Tapi murni kualitas MU Arsenal harusnya masuk. Terus Villarreal masuk. Nah, cuman yang agak susah nih Roma sama Ajax saja sih. Itu aja. Oke. Oh, Bung Ian sama Bung Richard gimana? Ya gue setuju. Sama aja. Tapi ya ini sih Praha kan kemarin kirim Leicester juga gitu ya. Jadi ya Arsenal juga nggak bisa ngeremehin gitu. Jangan Iya, sampai iya. ngeremehin sih. Ya, cuma intinya Soalnya itu kalau mana. Nggak di boleh Eropa meremehkan aja. kejutan sih. Ya, soalnya tim-tim yang lebih kecil biasanya lebih semangat mainnya. Kebukti pas kemarin Tottenham kalah 3-0 gitu. Ada motivasi lebih mereka. Tapi kan tuh nanti ya di leg kedua ya. Seru banget sih. Ya. Kalau di leg pertama sih tim-tim yang dominan lu sih. Baru ntar leg kedua banyak yang kejutan. Seru ya leg kedua, benar. Oke, Bang Rija. Oke, itu dulu kali. Oke, thank you semuanya. Thank you. Thank you.